Pak. Assalamualaikum. Kemudian yang lain harus ada sanksi yang sangat tegas sehingga ini tidak terulang kembali. Saya khawatir justru akan lainnya juga akan mengalami hal yang sama. Yang lain misalnya sekarang perhatikan banyak unjuk gigi. Nah, pemerintah kita juga harus lebih kuat lagi untuk mengantisipasi. Pak Usman, silakan. Iya, saya kira betul itu apa yang disampaikan oleh para pendengar ya. Tadi saya sudah sampaikan kita senantiasa berkoordinasi OBPC dengan seluruh penyelenggara sistem elektronik dalam konteks mengamankan sistem elektroniknya gitu. Dan karena itu biasanya itu dilakukan akan dilakukan tes penetrasi istilahnya ya, tes penetrasi. Jadi semua sistem elektronik itu akan ada semua dikumpul kata-kata seperti itu gitu. Nah, dengan itu menguji seberapa ada sistem elektronik kita. Kalau ternyata bisa dites, kemudian kita akan tahu kelemahannya apa kelemahannya kita cari di kasus tersebut. Itu secara rutin mestinya dilakukan oleh semua penyelenggara sistem elektronik. Ya, jadi misalnya waktu kita punya apa itu aplikasi peduli lindungi ya, itu senantiasa kita lakukan dan itu serangannya itu satu dua itu satu hari begitu ya. Tetapi karena penetrasi terus kita lakukan dan ketika ya kita melakukan sendiri begitu ya kita lakukan. Nah, kalau ada tembus maka kita melakukan perbaikan. Nah, ini untuk menjawab tadi kehebatan para hacker ini kan ya, ini kan mereka makin canggih begitu ya, sehingga harus memang lebih baik lagi. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan penetrasi tes itu tadi. Ya, baik. Pak Usman, kita sapa ada Pak Putra di Sibolga, Sumatera Utara. Pak Putra, silakan Pak Putra. Assalamualaikum, salam sehat Pak Usman. Salam sehat Pak Putra. Begini Pak Usman, bagaimana dengan potensi kerugian negara yang dialami oleh contoh kasus yang Bang Syariah ini gitu. Ini nanti hilirnya cerita delik ini bagaimana, karena memang ini kan di kabupaten itu ya, ini kan dibajak dan diminta supaya setelah itu apakah sepele seperti ini tidak masuk ke ranah delik aduan ke polisi yang katakan memang dari melakukan itu, atau mereka langsung menjadi suatu jalan udah adil dan kita aja begitu, karena kan ini oknum dari si konsumen itu kan perbankan itu kalau mau cerita penyelesaian kasus seperti itu hanya sampai seperti itu, karena saya tadi dengar Bapak menyampaikan sanksi yang ada hanya sanksi teguran, penutupan akun, sanksi administrasi, himbauan yang sifatnya lemah gitu. Padahal potensi kerugian negara diakibatkan oleh ini sungguh besar ketika tidak terlacak oknum itu, atau konsumen tadi sudah dibayarkan kerugian uangnya karena sudah itu tindakan dari sendiri sama apa dilindungi. Bagaimana informasi terakhir Pak, mohon izin, bagaimana juga kita mengantisipasi dari Kominfo dan kolaborasi semua sektor itu supaya apa yang dikerjakan, siapa melakukan apa dan apa melakukan tupoksi apa, SOP apa gitu, karena tadi kita biasanya semua hanya berdiri di tempatnya masing-masing dan menunggu siapa yang menyelesaikan apa. Tidak ada tindakan kolaborasi yang sifatnya nyata dan konkret dibanding kita hanya mendengarkan. Dan bapak ini pihak negara sudah menetapkan cerita itu kan tidak ada cerita sama. Kita lewat poinnya ya Pak Putra ya. Terima kasih kalau kebanyakan ada yang lupa. Pak Usman bisa ceritakan dulu Pak Usman, nanti kalau
kita kerjasama dengan BTN, bahkan dengan cybercrime Polri selalu kita kerjasama beraturan. Nah, jadi memang dalam aturan ya wilayah Kominfo sifatnya itu memberikan sanksi administratif. Ya, administratif termasuk di dalamnya adalah apa namanya, ada sanksi denda sebetulnya ya. Di dalam undang-undang PDP juga dikatakan sanksi dendanya itu besar, dan sanksi denda itu kan ada tingkatnya kalau dia tidak bisa membayar denda ya cuma kurungan gitu. Nah, tetapi itu menjadi wilayahnya Polri yang oleh penegak hukum ya, Polri dia kejaksaan dan pengadilan tentu untuk menjatuhkan sanksi yang lebih besar ya terbuka ya, sangat terbuka ya, apalagi kalau misalnya ada kerugian negara di situ ya. Tetapi itu bukan wilayahnya Kominfo. Kominfo hanya memberikan instansi yang sifatnya administratif. Jadi bisa saja dalam kasus ya, dalam satu kasus kemudian ada pelanggaran pidana di situ, bukan cuma administratif. Ya, jadi bisa saja nanti dibawa ke ranah hukum, dan undang-undang PDP itu membuka jalan untuk mengambil langkah hukum ya terhadap katakanlah pelanggaran dalam baik pada pribadi atau penyelenggara elektronik gitu. Ya, oke. Dan untuk kasus BSI, menurut Pak Ali, saya ingatkan hacker internasional saat ini posisi IP-nya level 45 atau level 1. Sementara Indonesia mungkin baru level 1, 2, dan 3 misalnya. Dan ini akan selalu ketinggalan oleh kelompok mereka hacker internasional. Apa yang harus dilakukan? Ya, barangkali pemerintah memfasilitasi atau apapun begitu ya, supaya tingkat keamanan kita jauh lebih canggih dari apa yang dimiliki oleh mereka, para hacker internasional ini. Nah, ini dari Pak Ali di Tangerang Selatan. Kemudian Pak Ole, kalau pemakaian teknologi informasi salah, maka yang terjadi adalah perang daily. Asalnya itu hanya merebut ya pekerjaan milik banyak orang misalnya. Jadi pekerjaan milik sendiri, begitu ya. Tantangannya ini harus terukur, sangat terukur. Jadi penggunaan teknologi informasi dan sebagainya harus tepat. Pak Usman, silakan Pak Usman. Iya, ya saya kira memang yang kita lakukan terus meningkatkan keamanan sistem elektronik ya. Ini sebetulnya pertama-tama menjadi kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Yang pertama-tama itu ya, karena itu ada tadi yang kita sebut data protection officer tentunya gitu ya. Jadi hacker ini kan ada beberapa kategori ya, ada yang dia menghack itu, ada yang motivasinya ekonomi ya, misalnya pemerasan ya, minta lulusan dan seterusnya gitu, jual data. Nah, ada juga hack yang sebetulnya dia ini ya, apa istilahnya, bukan hack maka aku ada lah, eksistensi nih, eksistensi. Jadi dia tidak ada motif ekonomi kecuali dia eksistensi. Dan yang ketiga memang tadi juga motivasi yang sifatnya quote-unquote balas dendam ya, misalnya ketika satu hacker itu menghack satu sistem elektronik di satu negara, nah hacker di negara lain itu biasanya akan membalas itu ya selain dia itu. Nah tetapi apapun motivasinya, kita tentu harus mengantisipasi itu ya dengan meningkatkan sistem keamanan kita ya, keamanan penyelenggaraan sistem elektronik ya. Saya kira di penyelenggaraan sistem elektronik ya, saya kira harus punya orang-orang yang hebat juga yang bisa melindungi atau mengamankan data yang ada di sistem elektronik. Begitu juga di pemerintahan ya, di BTN ya, di Kominfo kita punya orang-orang yang tentu saja tidak sangat mumpuni ya dalam melindungi data untuk keamanan sistem elektronik. Ya. Pak Usman, lalu apa saran dari pemerintah Pak Usman berkaitan dengan keamanan data yang dimiliki oleh masyarakat? Ya, yang pertama ini tentu saja kita mengajarkan masyarakat untuk aware dengan data yang kita miliki ya, sehingga kita menjaganya. Ya, kadang-kadang ada yang lalai dan memberikan datanya begitu saja kepada orang lain, tapi tidak kita lakukan. Nah, yang kedua, saya kira untuk penyelenggaraan elektronik ini kan sudah ada SOP yang pada dasarnya dan sudah ada
kita. Nah, saya kira hal-hal itu kalau kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa jaga sistem ekonomi kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apakah hacker, di hacking, di hack atau penyebab-penyebab lain. Saya kira itu Mas Beliau. Baik, baik. Pak Osman, terima kasih sudah bersama kami, Pak Osman. Selamat pagi, Pak Osman. Selamat pagi. Tadi kan tinggal tadi Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dan Komunikasi dan Informatika, Usman Kansor. Diskusi interaktif, forum diskusi membahas isu aktual sehari-hari bersama narasumber dari beragam kompetensi. Live gratis, mengudara setiap hari mulai pukul 23 Barat hingga pukul 1 dini hari hanya di jaringan radio El Sinta. Kejaksaan Agung bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyampaikan kerugian keuangan negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan menerapis Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur produk 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022 mencapai 8 triliun rupiah. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan jika telah menghitung kerugian keuangan negara tersebut, BPKP telah melakukan audit terkait dengan dana dan dokumen, melakukan klarifikasi pada pihak terkait, serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat alisan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Senin malam menggelar pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pertemuan membahas seputar isu nasional, mulai dari isu lemahnya perekonomian hingga isu kemunduran demokrasi. Ada simak kembali laporan Rahmat Mumtaz. Pertemuan dilangsungkan di kediaman Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Jalan Baru, Jakarta Selatan. Kedua tokoh berdiskusi selama sekitar 1 jam. Usai pertemuan, AHY yang memberikan keterangan pers bersama JK mengatakan pertemuan banyak membahas isu ekonomi, antara lain soal kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat dilihat dari menurunnya daya beli. Pembahasan juga menyoroti utang negara yang membengkak dan harus ditanggung semua pihak. Tadi kita memang bercerita bahwa hari ini masyarakat kita banyak yang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan utang yang besar yang harus dibayar oleh kita semua, dan tentunya
konteks pemilu 2024 menurutnya jangan sampai seolah-olah ada satu pihak yang didukung pemerintah, namun di sisi lain ada pihak yang menghalang-halangi untuk ikut dalam pemilu 2024. Menurut AHY, sikap itu mengusik rasa keadilan dan tidak sehat untuk iklim demokrasi Indonesia. Lebih lanjut, AHY mengatakan dirinya dan Yusuf Kala sepakat mendorong pemerintah untuk seharusnya membuka ruang bagi setiap individu warga negara yang sama dan adil agar bisa ikut serta secara fair dalam pesta demokrasi mendatang. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kita mengalami kemunduran. Di antaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi pemilu 2024 ke depan ini dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Karena setiap warga negara punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi Demokrat bermohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Rasanya ini mengusik keadilan kita, tetapi yang jelas ini tidak baik, tidak sehat untuk demokrasi. Bukankah demokrasi hadir untuk itu? Bukankah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat, bukan keinginan sekelompok orang, sekelompok elit. Apakah mereka yang merupakan kekuatan politik tertentu atau kekuatan logistik tertentu? Dalam kesempatan itu, JK dimintai tanggapannya oleh wartawan soal sikap Presiden Jokowi yang akan menyodorkan nama-nama bakal capres dan cawapres pilihan relawannya di Musra. Jokowi menyebut akan memberikan bisikan kuat nama-nama itu ke parpol-parpol. JK menilai apa yang dilakukan Jokowi itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan presiden-presiden pendahulunya. Menurut JK, saat jabatan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri saat menghadapi pemilu 2004, tidak ada campur tangan Megawati sebagai kepala negara mempengaruhi partai politik. Begitupun saat kepemimpinan SBY, tidak ada tindakan seperti yang dilakukan Jokowi. Menurut JK, saat kepemimpinan Megawati dan SBY, seluruh partai politik memiliki kebebasan mencalonkan siapapun, termasuk membentuk koalisi. Sejak zaman Ibu Mega, Pak SBY, masa ini tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu dan jadi diberikan kepada partai-partai, kemudian bahwa ada koalisi masing-masing, tentu ada cara untuk mencapai aturan, karena ini harus mencapai 20%. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20% dan itu belum koalisi, tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Jadi kami tidak mungkin jadi uji pemerintahan, tidak akan campur. Dalam kesempatan sama, JK juga dimintai tanggapan apakah AHY cocok menjadi cawapres Anies Baswedan yang diusung koalisi perubahan. JK menjawab bahwa keputusan cawapres Anies Baswedan adalah kewenangan koalisi, meskipun ia mengakui bahwa AHY memiliki kemampuan untuk itu. Dari Jakarta, Rahmat Pamungkas melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Senin malam menggelar pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pertemuan membahas seputar isu nasional mulai dari isu lemahnya perekonomian hingga isu kemunduran demokrasi. Tol Wiyoto Wiono Kemayoran arah ke Pluit lalu lintas terpantau padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar, cuaca cerah. Selengkapnya kami temui Pak Sumadi. Selamat pagi Pak Sumadi. Selamat pagi Pak Iriel. Ya, posisinya sekarang sudah sampai mana Pak Sumadi? Ini udah masuk ke Rawabuaya. Rawabuaya. Tadi padatnya mulai dari mana Pak? Dari masuk Kemayoran udah padat. Penyebabnya Karena apa? volume aja. Oh, karena volume saja. Iya. Kalau arah sebaliknya bagaimana? Arah sebaliknya ramai lancar. Sampai lancar. Padat karena banyaknya kontainer yang di sana ya Pak Sumadi. Iya, dominasi kendaraan besar sih Pak. Setiap hari seperti ini setiap pagi khususnya? Enggak tentu. karena lancar. Ada petugas nggak di sana Pak Sumadi? Petugas sih nggak terlalu pantau ya. Nggak terlihat ada petugas di sana ya? Iya.
nggak terlihat ada petugas. Tapi yang jelas sudah mulai bisa bergerak ya. Bergerak, masih bergerak, masih padat karena volume aja. Baik, baik. Baik Pak Sumadi, terima kasih infonya. Hati-hati di jalan Pak Sumadi ya. Oke, terima kasih Pak Surya. Selamat Baik, pagi. selamat pagi Pak Sumadi. Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas Tol Wiyoto Kemayoran Arah Pluit lalu lintas terpantau padat karena proses lalu lintas. Info WhatsApp 081 180 6543 dan Twitter @Radio Elsyita. Elsyita News and Talk. Menemani keceriaan Anda di akhir pekan, Elsyita menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan yang wisata Pasuruan sebagai pasar masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. Aero Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Iniran Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerukan masukan pada jajarannya Pukul 5.30 dan 18 Mei setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12 dan waktu WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial Elsyita. Elsyita on the road. Ada kata Anda. Saat laporan ini kami sampaikan terjadi hujan deras di seputar jalur wisata Boyolali Magelang di kawasan jalur wisata Boyolali Magelang Jawa Tengah bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan arus balik libur akhir pekan yang berada di jalur ini. Peningkatan arus balik ini lebih didominasi oleh mobil pribadi. Elsyita on the road. Hadir bersama Anda. Nah, itu ternyata penyebabnya di kilometer 26 itu ada konstruksi di perempatan jalannya, bahu jalan, lajur 1 dan lajur 2 nya. Nanti juga saling serobot Pak. Jadi yang arah ke arah ke Priok juga jadi yang belakang sampai maksudnya tadi sampai dekat ke luar jasa macet. Elsyita on the road. Disajikan untuk Anda. Untuk itu kami himbau kepada para perjalanan kita yang kebetulan menuju ke arah dalam kota melalui arteri karena di sana juga ada pembangunan. Tentunya jangan waspada. Elsyita on the road. Hanya di jaringan radio dan media sosial Elsyita. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan setiap produk, kegiatan atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial Elsyita. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsosial TV, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales Elsyita di 021 210 16670 dan email marketing@elsyita.com. Jadikan Elsyita sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. You are listening to Elsyita News and Talk. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sosial Republik Indonesia, Kasinta News Center memberikan berita dan informasi yang bermanfaat, akurat, dan menyebarkan optimisme bagi masyarakat. Promosi baru Kasinta News Center berkolaborasi untuk Felwin. Regennya selera Indonesia. Kabar bohong, hoak, jangan fitnah, tanam maya di media sosial. Selama pemilu, jangan pernah artikel pemilu dilaksanakan. Jadi haram dan malas mulai selalu melakukan cek demo reject, kritik demo informasi, supaya hamlah kilo emosi. Terima kasih, kilo beruno. Wartawan Asyika tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Direktur Polda Metro Jaya kembali memperlakukan tilang manual sejak 14 April 2023. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Joni Eka Putra menyatakan tilang manual diberlakukan kembali karena meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Dalam informasi Anda kawasan Depok Jaya, bagaimana melakukan apapun yang dikatakan Toilet full ya? Full, full. Ya.
perunggu, total 9 medali. Dan Timor Leste berada pada peringkat terakhir, yaitu peringkat ke-11 dengan perolehan 0 medali emas, 0 medali perak, 8 perunggu, total 8 medali. SEA Games dan Liga Formula Kamboja tahun 2023. You are listening to Al Shida News Entertainment. Al Shida News Entertainment. Sementara pada SEA Games Kamboja saat ini Indonesia untuk sementara memperoleh 76 medali emas, 66 medali perak, 94 medali perunggu dengan total 236 medali. Prestasi kontingen Indonesia ini di SEA Games kali ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Tentunya evaluasi juga perlu dilakukan mengingat Indonesia masih terletak di posisi ketiga klasemen sementara pada perolehan medali SEA Games. Nah, bagaimana catatan Kemenpora terkait dengan prestasi kontingen Indonesia dalam ajang SEA Games kali ini? Kami sudah bersama dengan Kemenpora Dito Aryo Tejo. Halo, selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Menteri dari Alsinta Jakarta, Pak. Dan Ya, ini ada Mas Aryo juga, favorite kami Pak Menteri ya. Pak Menteri, berduka juga nih kemarin timnas basket kita kalah tapi sedang berjuang di gambaran ya. kita sangat dinamis dan sangat ketat, keren. Iya keren banget, tapi memang itulah bola ya. Bola kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ya, Pak. Betul sekali. Ya, ya. Pak, bagaimana catatan mengenai atlet-atlet kita secara keseluruhan di sana, Pak? Sebelum kita masuk ke satu-satu ini, Pak. Halo? Iya, catatan atlet untuk atlet kita ya di sana ya. Selama Halo? Iya, halo. Sekarang iya, terdengar jelas atau putus-putus nih? Halo? Ya. Oke, baik, kita ulangi lagi ya. Nanti kita coba hubungi kembali Pak Menteri. Kami coba hubungi kembali Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Dito Aryo Tejo. Kami masih membahas mengenai perolehan medali ya, yang sudah target yang sudah kita lakukan Pak Presiden Joko Widodo. Ya, Indonesia kayaknya dari kemarin kita wawancara dengan CD-nya ya, sudah lebih dari 69, jadi kayaknya lebih bersyukur begitu ya, target yang dicanangkan oleh Pak Presiden bisa terlewati begitu. Walaupun kemarin basket ya secara favorit harusnya bisa masuk final tapi ada kalah putra ya, tapi tidak apa-apa. Nanti final ya, bola ya. Oke, Pak Aryo sudah tersambung kembali dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Kita diminta panggilnya Mas Menteri kan? Tadi kan Mas Menteri. Halo Mas Menteri. Halo, Mas. Ya, Mas Menteri ini jagonya basket sebenarnya. Basket ya. Tapi sore hari ini harus nonton bola kayaknya ya. Nanti ya. Enggak lah, kita kan kalau bola sebelum jadi menteri juga ini punya klub juga di Liga 1. Nah, iya di betul. Itu 3 olahraga utama saya sebelum jadi menteri. Iya, betul. Pak, gimana Pak kamu kesiapan mental atlet-atlet kita di sana ya? Di ujung-ujung penyelenggara SEA Games Ya, 2023. menurut saya sangat baik ya. Dan ini kita harus melihat sebenarnya dengan persiapan tuan rumah yang ya bisa dibilang penyelenggaraannya tidak sebaik di negara sebelum-sebelumnya ya. Dan kita juga melihat banyaknya pemaksaan dan ketidakadilan untuk memenangkan tuan rumah ya, walaupun itu sebenarnya semangatnya setiap tuan rumah pasti akan melakukan hal seperti itu, tapi dengan banyaknya rintangan dan juga tantangan non teknis, saya melihat atlet kita dan official dan pelatih sangat baik dan sangat jiwa-jiwanya tinggi sekali. Ini kita bisa lihat hari ini kita memperoleh 76 medali emas, itu terbanyak sepanjang sejarah Games Indonesia ikut di luar
ketika kita tuan rumah, waktu kita tuan rumah memang kita mencatat 120 medali, tapi ketika kita bertanding di negara lain ini terbanyak sepanjang sejarah. Iya. Olahraga yang masih kemungkinan ya kita bisa menambah medali itu Mas Menteri. Banyak kali. Sibuk. Sibuk. Pemanasan yang apa namanya sparringnya tuh sepadan, jadi saya rasa itu suatu program dan juga langkah yang tepat untuk membiasakan atlet kita itu memang berlaga di internasional. Ya, baik. Mas Menteri, sebelum kita lanjut, kita buka line telepon boleh ya? Barangkali ada yang ingin ditanyakan pendengar ya berkaitan dengan perolehan SEA Games, perolehan medali pada SEA Games 2023. Kami buka line telepon 215869000, SMS atau WhatsApp 0811806543. Kami masih berbincang dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Mas Menteri, sebentar ke pendengar, saya coba mau tanyakan dulu. Ini kan Kamboja 70 medali emas, Indonesia 74 ya, Mas Menteri ya. Ini kira-kira Yang terbaru 76. 76 ya. Kira-kira bakal kesusul apa enggak ya? Apakah Kamboja sudah Kamboja udah di profile kira-kira? Hari di situ Pak, silakan ya. Halo Pak Ali. Ya, selamat pagi. Oke, Ali, silakan Ali. Ya. Dari itu ada kurang kemarin di kuarter kedua kita masih meeting untuk masuk kuarter ke final terus akhirnya setelah